Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kita di mata kuliah metodologi penelitian. Kita akan lanjutkan materi kita, masuk ke materi populasi, sampel, dan teknik-teknik pengambilan sampel. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kan kita menjelaskan terkait dengan literatur teori ataupun literatur review, dan itu biasanya di bab 2 deskripsi. Betul. Nah, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel ini adalah bagian dari bab 3 di metodologi penelitian. Nah, apa sih yang disebut dengan populasi? Ya, di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang akan diteliti. Nah, populasi itu bacamnya ada 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Kalau untuk populasi terbatas, itu adalah objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lainnya. Bedanya dengan apa dengan populasi tak terbatas? Kalau populasi tak terbatas adalah objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Nah, jadi ini gampangnya gini. Misalnya kita mau meneliti tentang pengguna HP. Nah, pengguna HP di Indonesia. Nah, itu kan kita tidak mengetahui jumlah pastinya. Betul. Karena kebanyakan dari kita itu menggunakan HP lebih dari satu. Karena kalau seandainya merujuk kepada jumlah jiwa berapa orang di Indonesia, itu nggak valid. Karena apa? Kebanyakan dari kita menggunakan lebih dari satu. Makanya dia masuk ke dalam populasi yang tidak terbatas. Nah, dikatakan populasi yang tidak terbatas itu kita nggak tahu jelas berapa sih jumlah populasi. Nah, teman-teman di sini ketahui terlebih dahulu apa itu populasi. Jadi populasi itu keseluruhan. Misalnya kita mau meneliti tentang mahasiswa kampus A. Nah, populasinya apa? Berarti seluruh mahasiswa yang ada di kampus A itu. Ya, itu seluruh mahasiswa. Tapi kalau seandainya mahasiswanya itu ada 13.000 orang, apakah mungkin diteliti semua? Tidak mungkin diteliti semua. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya sampel. Oke, untuk sampel, apa yang dimaksud dengan sampel? Sampel itu adalah cuplikan dari populasi atau bagian dari populasi. Jadi disebutkan ya, populasi itu banyak, tadi ada 13.000 mahasiswa misalkan, ya kan. Kalau kita teliti semuanya tidak memungkinkan. Otomatis kita harus mencari sampelnya atau mencari bagian dari populasi itu yang mampu mengeneralisir dari jumlah populasi. Nah, cuplikan dari populasi atau bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi sampel yang baik itu yang pertama, kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi dan bersifat representatif atau dapat menggambarkan karakteristik populasi atau mampu mengeneralisir dari keseluruhan dari total populasi. Jadi kita jangan asal nyomot sampel aja gitu, tapi kita harus memperhatikan apakah sampel yang kita pakai itu mampu mempresentasi atau mengeneralisir dari total populasi. Kalau tidak ya jangan gitu kan. Jadi 13.000 kita ambil, ya udah kita ambil cuma 50. Apakah 50 itu mampu merepresentasi atau menjelaskan dari total 13.000 mahasiswa itu tadi? Ini contoh yang kehidupan sehari-hari ya Pak. Misalnya nih kita masak satu kuah ataupun soto dan lain sebagainya. Nah, dalam satu wajan itu disebut dengan populasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana rasanya, otomatis kita butuh sampel. Nah, ngambil cicipin. Karena apa? Nggak mungkin dong semua dicicipin. Namanya juga kita kan ngetes dulu. Nah, yang kita cicipin itu disebut dengan sampel. Dimana yang kita ambil itu menunjukkan populasi semuanya. Nah, apabila kita salah metodenya, jadi nanti ada teknik pengambilan sampel. Nah, dalam satu wajan itu, ketika kita mau mengambil, berarti kan kita harus ngasih dulu nih, ada kayak bumbunya, garamnya, dan lain sebagainya. Nah, ada metodenya. Ketika kita udah memberikan bumbu dan lain sebagainya, kita ngaduk.
Kalau seandainya nggak diaduk, yang kita ambil misalnya saya letakin garamnya itu di bagian kanan, kemudian saya ambil bagian kanan untuk saya jadikan sampel, otomatis itu bakalan asin karena metode yang saya gunakan salah. Iya. Tapi ketika saya mengambil bagian yang tidak saya beri garam, itu jadi hambar. Makanya dibutuhkan teknik pengambilan sampel yang tepat. Makanya dengan cara diaduk dulu biar rasanya enak, baru dites, dicicipi. Nah, baru yang diambil sampelnya itu menunjukkan oh ternyata di dalam kuali itu udah teraduk dengan rata. Betul. Nah, apa sih manfaat dari teknik sampling? Nah, kita kan akan melakukan teknik sampling nih dari semua populasi, bagaimana sih cara pengambilan sampelnya. Nah, yang pertama manfaatnya itu jelas menghemat biaya penelitian. Kemudian menghemat waktu penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam suatu kuali itu kalau sana kita nggak menggunakan teknik yang benar, otomatis rasanya juga akan beda gitu. Kemudian memperluas lingkup penelitian. Nah, jadi apabila populasinya banyak, kemudian kita teliti semua, otomatis waktu kita habis. Kemudian juga biaya, karena kan kalau dulu, sekarang mah udah gampang ya Pak, pakai Google Form ya kayak gitu. Tapi kalau dulu kan kita pakainya kopian, kopian udah di kita sebaran, gitu. Nah, itu kan juga menghabiskan biaya untuk fotokopi dan lain sebagainya. Kemudian, nah syarat pengambilan sampel. Untuk syarat penarikan sampel itu juga kita harus pahami. Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama. Jadi homogen itu sama karakteristik dari populasi atau yang akan kita pakai jadikan sampel ya. Atau setidak-tidaknya hampir sama. Dan maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik dari populasi bila keadaan populasinya itu heterogen. Jadi maksudnya gini, maksudnya kalau kita mau meraihkan sampel, carilah sampel yang mungkin populasinya homogen. Jadi homogen itu yang sama. Artinya kalau sama itu otomatis mampu menjelaskan dari total populasi yang ada. Tapi kalau sifatnya heterogen, berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka ya itu tidak akan mampu merepresentasi dari total populasi yang ada gitu. Nah, ini terkait dengan ukuran sampel. Yes. Yang pertama, untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Biasa ini pakai Airtable ya Pak? Ya, Airtable. Nah, kemudian secara umum dalam penelitian korelasi ataupun itu tadi sebutannya asosiatif ya Pak? Asosiatif. Nah, itu jumlah sampel minimal itu ada 30. Iya. Jadi ketika kalian meneliti, pastikan sampel kalian itu lebih dari 30, minimal 30. Iya. Karena kurang dari 30 berarti itu dia tidak merepresentasikan populasi. Si populasi gitu. Nah, dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimal 15 dari masing-masing kelompok. Dan penelitian survei minimal 100 gitu. Nah, biasanya kan kalau sana korelasi itu kan kebanyakan lebih dari 100 ya Pak ya. Lebih dari 100. Betul. Nanti juga ada acuan. Nah, di bawahnya juga dijelaskan bahwa Roscoe ini yang dikutip dari Uma Sekaran, dia mengatakan bahwa ukuran sampel lebih dari 30 ataupun kurang dari 500 responden itu tepat untuk kebanyakan penelitian. Jadi N besar minimal 30 sampai 500. Tapi ingat teman-teman, nggak boleh juga misalnya kalian teliti pengguna HP terus yang kalian jadikan sampel 30 orang. aja. Karena apa? Dia itu juga disamakan dengan jumlah populasi. Istilahnya kayak misalnya kita contohkan di kampus kita. Ada mahasiswa di kampus kita ini anggaplah 5.000 orang. 5.000 orang terus yang diambil sampel 30. Kan nggak mungkin. Iya. Karena itu terlalu kecil. Bandingannya itu tidak tepat. Iya. Jadi minimal 150. Karena apa? Karena nanti ada kriteria yang ditetapkan oleh si peneliti. Nah, jadi ukuran sampel yang tepat itu lebih dari 30 dan kurang dari 500. Itu nanti penyesuaiannya itu dilihat dari jumlah populasinya. Betul. Kemudian
jika sampel dipecah dalam subsampel, nanti kan ada juga penelitian yang khusus wanita Iya. atau khusus pria atau senior dan lain sebagainya, itu tetap juga karena emang ada kriteria ditetapkan, tapi tetap minimal 30. 30. Kemudian dalam penelitian multivariat ataupun analisis regresi berganda, dia itu ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Iya, Itu kalau- bisa juga menggunakan itu. Jadi contohnya misalkan kalau variabel independennya itu ada 3, variabel dependennya itu ada 1, berarti ada 4 variabel Ada nih. 4 variabel. Berarti dikalikan 10, berarti jumlah sampelnya ada 40 seperti gitu. itu. Dan 40 itu kan juga merujuk ke jumlah sampel minimal 30, berarti udah terlewati. Sudah terlewati. Nah, Betul. gitu. Nah, Tapi biasanya dosen pembimbing itu kalau 30 itu nanti agak kurang tepat Iya. karena apa? Pas uji validitas Iya, itu betul, akan berpengaruh betul. gitu. Nah, kemudian yang terakhir, untuk penelitian eksperimental sederhana dan eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah dengan ukuran yang kecil 10 sampai 20. Ini biasanya dilakukan eksperimen. oleh eksperimen, biasanya dokter, Ya. dan lain sebagainya. Kalau di tempat kita itu lebih ke multivariat ataupun Multivariat. analisis regresi berganda Iya, gitu. betul. Nah, ini ada beberapa rumusan untuk kita mencari ukuran sampel. Tadi sebenarnya sudah ada ya, tadi yang menurutnya Roscoe itu. Kemudian ada beberapa rumus untuk menentukan jumlah sampel, antara lain rumus Lovin. Ini juga terkenal ya. Jadi artinya kalau teman-teman bisa melihat atau menghitung berapa jumlah populasinya untuk menentukan jumlah sampelnya, bisa menggunakan rumus Lovin ini. Itu N sama dengan N besar dibagi N besar dikalikan D pangkat 2 ditambah 1. N kecil itu sampel, N besar itu populasi, D itu nilai presisi 95% atau signifikansi 0,05 atau 5%. Misalkan jumlah populasi itu ada 125 dan tingkat kesalahannya dikehendaki adalah 5%. Lah, signifikansi itu miliknya siapa, Pak? Dapatnya dari mana? Milik kita. Ya, milik kita. Jadi kita mau menggunakan 1%, kita gunakan 5%, kita gunakan 10%, itu kita. Dari kita. Tapi ketika menentukan 1% ataupun 0,05% ataupun 5% doang, itu kita harus ada alasannya. Alasannya apa? Nah, kebanyakan di kita Kalau itu deskripsi itu biasanya atau artikel itu 5%. ya 5% atau disebut dengan 0,05 0,05 gitu. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah kita masukkan dalam rumus N, yaitu 125 dibagi 125 dikalikan 0,05, tingkat signifikansinya dipangkatkan 2 tambah 1, totalnya 95,23 atau dibulatkan 95. Jadi total sampel yang kita gunakan berdasarkan rumus Lovin dengan tingkat populasi 125 adalah 95. Dan biasanya untuk rumus Lovin ini diketahui jumlah populasinya. Jadi dia populasi yang terbatas. Betul. Karena diketahui jumlah populasinya. Oke. Yang kedua, rumus berdasarkan proporsi atau tabel Isaac dan Michael. Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan. Tadi saya jelaskan ya, 1%, mau 5% atau 10%. Dengan tabel ini peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Tadi udah dijelaskan Bu Putri, kita mau menggunakan 1%, harus monggo. ada alasan. Mau 5% monggo, pakai 10% monggo. Tapi jangan lupa harus ada alasannya kenapa kita menggunakan tingkat kesalahan tersebut. Nah, seperti itu. Dan ini kembali lagi nanti ke dosen pembimbingnya. Iya. Gitu. Dosen pembimbingnya mintanya misalnya menggunakan rumus Lovin, ya udah berarti teman-teman juga ngikutinnya Urus semua dengan Lovin aja. menggunakan rumus Lovin gitu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih Bu cara ataupun teknik-teknik dalam pengambilan sampel? Nah, yang pertama yang perlu diketahui ada 2 teknik pengambilan sampel. Yang pertama probability sampling dan non probability sampling. Oke, untuk probability sampling itu teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Jadi di situ diwarnai berbeda ya. Itu maksudnya itu
keywordnya di sana, intinya di sana bahwasanya memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Itu dikatakan sebagai probability sampling. Jumlah populasinya dijadikan sampel. Jadi intinya semua orang berhak untuk jadi respondennya si penulis itu. Nah, contoh yang paling dekat dalam kehidupan kita itu misalnya kita ini ada perayaan 17 Agustus yaitu jalan sehat misalnya. Nah, itu kan ada undian door prize-nya, Pak. Nah, ketika ada undian door prize itu mereka menggunakan probability sampling. Artinya apa? Semua yang ikut sepeda santai ataupun jalan santai dan sebagainya itu memiliki kesempatan ataupun peluang yang sama untuk menang gitu. Iya, mendapatkan door prize itu. Nah, kedua non probability sampling. Non probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Dan menurut pertimbangan pakar, non probability artinya artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan ataupun peluang yang sama sebagai sampel. Nah, misalnya Anda seorang peneliti mau meneliti terkait dengan pengguna HP iPhone misalnya. Berarti kami yang menggunakan smartphone misalnya OVO, Samsung dan lain sebagainya, berarti kan nggak bisa menjadi responden si peneliti ini karena dia menetapkan kriteria yaitu HP iPhone. Betul. Nah, berarti kan artinya apa? Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden begitu. Jadi ingat teman-teman, yang membedakan probability dan non probability adalah non probability itu setiap orang itu tidak memiliki kesempatan yang sama, hanya orang-orang tertentu yang ditetapkan kriterianya oleh si peneliti. Tetapi dalam probability semua orang boleh menjadi responden atau jadikan sebagai sampel. Nah, nanti ada perpecahan lagi. Nah, ini nih kita lihat bahwa sampling method ataupun metode sampling itu yang pertama kan ada probability sampling dan non probability sampling. Nah, kalau probability sampling dibagi lagi menjadi 4, yaitu simple random sampling, cluster sampling, systematic sampling, stratified random sampling, dan kalau sana non probability juga dibagi 4 teman-teman. Di sini ada convenience sampling, judgmental ataupun purposive sampling, ada snowball sampling dan quota sampling. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu, Pak. Bagaimana contohnya, kenapa harus dipilih. Jadi teman-teman dalam penelitian itu nanti kalian harus menentukan metode ini. Kan ini banyak, jadi pilihlah sesuai dengan penelitian kalian. Bukan berarti ini semua harus diambil, tidak. Ini hanya pilihan sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian, begitu. Nah, kita akan membahas terkait dengan probability sampling. Yang pertama, untuk yang probability sampling, yang pertama macamnya itu adalah simple random sampling. Apa itu simple random sampling? Simple random sampling itu adalah teknik yang paling sederhana atau paling simple. Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Jadi kita secara acak itu tanpa kita memperhatikan yang ada dalam populasi itu gimana, dia laki atau perempuan, udah dewasa atau masih kecil dan seterusnya. Nah, itu ya teknik yang paling sederhana atau yang paling simpel. Yang paling simpel. Nah, ini contohnya kayak seperti yang saya jelaskan tadi, kalau undian ya Pak. Nah, dalam satu kelompok ini nih, undian nih mau tua, mau muda, asal nomornya keluar dalam undian ya udah berarti dia menang. Gitu. Nah, yang kedua ada systematic random sampling. Maksudnya apa? Teknik sampling ini menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu, ruangan dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Jadi kita menentukan, misalkan itu udah ada contoh ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam itu ya contohnya. Tapi kalau untuk systematic random sampling kita ambilkan nomor 3 kelipatan ya, nomor 3, nomor 6, nomor 9, berarti kelipatan 3, 3, 3. Jadi sampel yang nomor 3, nomor 6, nomor 9 kita pakai. Tapi kalau kita pengen yang nomor kelipatan 2 ya berarti yang 2, 4,
Nah, 6, 8 yang kita ya. pakai seperti itu. Jadi penentuannya secara sistematis. Sistematis. Nah, biasanya kalau di kelas itu penentuan kelompok kan biasanya diurutin dengan Urutin cara sesuai absen. absen ataupun bisa jadi kalau sana yang ganjil sama yang ganjil, Ya, yang genap sama gitu. genap. Nim gitu. genap, nim ganjil gitu biasanya seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, stratified random sampling. Ini penjelasannya untuk stratified random sampling itu ada dua macamnya ya Bu Putri, yaitu Ya. proportionate stratified random sampling sama disproportionate stratified random sampling. Apa itu maksudnya? Yang pertama dulu. Itu teknik ini hampir sama dengan random sampling, cuma yang menentukan adalah seratanya. Misalnya nih Pak, kita mau meneliti tentang pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara. Nah, itu kan pengangguran itu ada tamatan SMA, Iya, betul. ada tamatan S1, ada juga tamatan D3, D4 dan lain sebagainya. Nah, itu kan berdasarkan seratanya, ada tingkatannya. Kemudian disproportionate stratified random sampling itu teknik yang hampir sama dengan proporsional yang tadi, yang berdasarkan serata. Namun yang ketidak proporsionalnya penentu itu berdasarkan pertimbangan dari anggota berserta, namun kurang proporsional di pembagiannya. Jadi di sini dapat dilihat nih, kalau yang tua-tua sama yang umurnya tua-tua, kemudian yang ibu-ibu ya udah umurnya yang sama. Ataupun kalau anak-anak diklasterkan ataupun diseratakan dengan anak-anak gitu. Iya, betul. Nah, kemudian ini bagian keempat yaitu cluster sampling. Nah, cluster sampling itu apa? Itu metode di mana para peneliti membagi seluruh populasi menjadi beberapa bagian. Iya. Namanya juga cluster. Dikelas-kelaskan gitu. Nah, cluster diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam sampel berdasarkan yang pertama definisi parameter demografi seperti usia, lokasi, jenis kelamin dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat yang sangat mudah bagi para pembuat survei untuk memperoleh kesimpulan yang efektif dari umpan balik. Nah, jadi misalnya di sini dari gambar dia memilih laki-laki kayak gitu. Berarti yang diambil itu ya udah yang di bagian ketiga, karena apa? Ini laki-laki semua. Berarti ada kelasnya, kelas laki-laki semuanya. Gitu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke non-probability sampling. Ingat, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk jadikan jadi sebagai sampel atau responden ya. Yang pertama, bagian non-probability sampling, yang pertama adalah confinement atau accidental sampling. Dalam penelitian, bisa saja terjadi diperoleh sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Dan proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan dari populasi ya. Jadi kita secara acak nih ya, confinement atau accidental sampling itu. Jadi kita mengambil sampelnya secara acak sesuai istilah kebetulan aja gitu lah. Itu biasanya gini Pak, misalnya kita mau lakukan penelitian tapi kita emang targetin, karena setiap yang kita targetin itu saya mau meneliti pengunjung dari mall. Berarti kan ada kriteria yang kita tetapkan, pengunjung dari mall. Nah, caranya kenapa disebut dengan kebetulan? Biasanya pernah nggak sih teman-teman ngelihat yang bagiin brosur itu loh Pak? Nah, dia siapa yang ketemu ya udah dia kasih. Tapi target dia pengunjung mall. Berarti kan ya kalau sananya yang nggak kunjung mall kan nggak masuk. Nggak dapat. Makanya dia masuknya ke non probability tapi menggunakan metode accidental sampling ataupun kebetulan. Begitu. Oke, ini dari gambar ini bisa dilihat bahwa si peneliti ini yang pakai baju merah yang ada merahnya ini. Nah, yang terdekat sama dia yang secara kebetulan di sekeliling dia itu ada 3 ini. Nah, 3 inilah yang dijadikan sampel karena secara kebetulan. Kemudian yang kedua, judgmental atau purposive sampling. Maksudnya apa? Maksudnya penarikan sampel dari populasi secara purposive atau cara penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi maksudnya itu dari populasi yang akan kita jadikan sebagai sampel, kemudian kita membuat namanya kriteria atau spesifik tertentu yang mungkin akan dijadikan responden oleh peneliti atau researcher. Itu bisa dilihat dari gambar itu, dari banyaknya sampel itu atau banyaknya populasi itu ya. Terus kemudian
dari researcher itu membuatkan kriteria yang nantinya diperoleh cuma 4 orang itu. Nah, misalnya gini, teman-teman, kalau misalnya di manajemen itu meneliti tentang loyalitas pembeli kayak gitu. Dikatakan dia loyal, berarti dia kan melakukan pembelian lebih dari 2 kali. Iya. Nah, berarti kan itu kriteria yang ditetapkan oleh si peneliti, yaitu konsumen yang sudah memiliki produk A sebanyak minimal 2 kali atau lebih dari 2 kali. Nah, berarti tapi kan ada alasan dikatakan kenapa harus 2 kali ya? Karena kalau sekali belum tentu loyal dong, kayak gitu. Nah, berarti kan ada kriterianya dari semua sampel populasi yang ada, yang diambil ya udah yang membeli lebih dari 2 kali. Bisa jadi produknya yang memakai produk A juga. Nah, itu ada kriterianya yang ditetapkan oleh si peneliti. Ya, sama kalau di akuntansi juga ada itu, misalkan menggunakan sampelnya adalah perusahaan manufaktur. Apakah semua perusahaan manufaktur dipakai? Enggak dong, tentunya. Harus kita membuat kriteria tertentu, misalkan dalam 5 tahun berturut-turut menghasilkan laba, tidak mengalami kerugian atau apa. Jadi jumlah sampel yang seharusnya itu akan berkurang karena kita ada kriteria tertentu yang bisa mengurangi dari jumlah sampel yang sebenarnya sudah ada. Jadi jumlah sampel tuh berdasarkan kriteria yang sudah kita tetapkan itu terpenuhi atau tidak gitu. Atau tidak. Siapa yang membuat kriteria? Researcher sendiri, peneliti sendiri, kita sendiri gitu loh. Tapi ingat teman-teman, harus ada alasan kenapa kita memilih ataupun membuat kriteria tersebut gitu. Nah, yang ketiga ada snowball sampling, yaitu penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama, sampel ketiga ditentukan berdasarkan dari informasi sampel kedua, dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju. Nah, ini contohnya, saya contohkan aja seperti penelitian. Kita mau neliti siapa sih ini dalang narkoba misalnya gitu. Pengguna narkoba itu siapa? Kalau seandainya kita menanyakan satu-satu pasti nggak ada yang akan mengaku gitu. Makanya satu orang dulu yang diketahui, kemudian kita paksakan dia untuk memberitahu siapa-siapa aja sih yang menggunakan. Nah, dari yang si pertama ini kita mendapatkan nama informasi selanjutnya. Nah, dari orang selanjutnya, jadi beruntun informasi yang kita dapatkan, sehingga seperti yang gambar di sini, dari 1 orang menjadi 2, dari 2 orang ini menjadi 6, dan selanjutnya banyak gitu. Kayak bola salju gitu ya. Gitu. Nah, ingat ya teman-teman, jadi untuk menentukan metode apa itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi banyak di sini, pilihannya banyak, tekniknya juga banyak. Jadi sesuaikan yang fit sama penelitian kalian apa gitu. Dan yang terakhir, quota sampling. Nah, quota sampling ini adalah teknik yang dilakukan atas dasar jumlah ataupun jatah yang telah diperoleh ataupun yang ditentukan. Nah, biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Misalnya kita mau penelitian di kampus ini, misalnya kita meneliti mahasiswa, tapi yang kita teliti itu semester akhir, tapi kotanya semester akhir yang R1 berapa orang, yang R2 berapa orang, yang cewek berapa orang, yang cowok berapa orang. Berarti kan ada kotanya. Kalau seandainya kotanya udah terpenuhi, berarti nggak usah ditambah gitu. Nah, itu jadi teman-teman. Tapi ya kembali lagi, ini kan termasuk ke dalam non probability. Ada kriteria ataupun kenapa sih yang buat semua orang nggak bisa jadi memiliki kesempatan ataupun peluang untuk jadi responden. Nah, itu biasanya ditentukan kriterianya oleh si penelitinya. Gitu. Habis. Mungkin itu aja untuk materi kali ini. Kalau ada teman-teman yang masih belum jelas, belum paham, silakan ditanyakan lewat LMS kita. Silakan kita diskusikan di sana semuanya. Kita beri keleluasaan lah ya untuk bertanya apapun itu di sana, mulai dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai pertemuan terakhir. Kalau ada teman-teman yang belum paham atau belum jelas, mungkin itu aja Bu Putri ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.